Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Minum Malam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Misteri Tusuk Konde Sekar Arum. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara gamelan dari pendopo desa Tunggul Asri mengalun pelan sore itu. Nada-nada saron dan kenong saling sahut-menyahut, terdengar samar dari balik kabut tipis yang turun dari arah hutan bambu di pinggir desa. Udara terasa lembab dan aroma tanah basah setelah hujan masih tercium kuat. Dira turun dari mobil travel, menyeret koper kecilnya. Di tangannya ada map berisi surat undangan resmi dari panitia Pesta Rakyat Tunggul Asri. Undangan untuk menjadi sinden utama dalam pertunjukan wayang tahunan yang terkenal di seluruh kabupaten. Wah, suasananya kayak desa di film horor ya, gumamnya sambil melihat ke sekeliling. Jalan desa sepi, cuma ada 1-2 warga yang lewat menuntun sepeda. Di kejauhan, gunung terlihat samar tertutup kabut dan suara ayam jantan kadang terdengar sayup. Tak lama, seorang bapak tua berkopiah hitam menghampirinya dengan langkah pelan. Bajunya lurik, sarungnya diikat di pinggang. "Sampean pasti Dira ya? Sinden dari kota itu?" "Iya Pak, saya Dira. Panitia bilang saya disuruh ketemu Pak Wiryo." "Lah, iya. Aku Pak Wiryo. Dalang di sini. Ayo, tak antar ke penginapan," ucapnya dengan suara serak tapi hangat. Mereka berjalan menyusuri gang kecil yang diapit rumah-rumah kayu tua. Beberapa rumah tampak kosong, jendelanya tertutup rapat. Langit mulai berubah oranye keunguan. Sementara dari arah pendopo, suara gamelan makin jelas. Indah, tapi ada satu nada yang seolah salah, seakan dipukul oleh tangan yang tak terlihat. Dira menoleh pelan. "Pak, itu latihan gamelan ya? Suaranya kok agak aneh ya?" Pak Wiryo hanya menatap lurus ke depan. "Latihan? Hari ini belum ada latihan, Nak." Dira berhenti melangkah. "Loh, terus itu?" Pak Wiryo hanya menatap lurus ke depan. "Anggap aja itu sambutan buat sampean." Jawaban itu membuat bulu kuduk Dira langsung berdiri. Tapi ia berusaha tersenyum sopan dan mengikuti langkah Pak Wiryo. Penginapan yang dituju berada di ujung desa, tak jauh dari sawah luas. Bangunannya terbuat dari kayu dan bilik bambu, dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Di terasnya tergantung lentera minyak kecil yang bergoyang tertiup angin. "Ini penginapan yang dulu dipakai Sekar Arum," kata Pak Wiryo pelan membuka pintu. "Sekar Arum? Siapa itu, Pak?" Dalang tua itu hanya menatap kosong sebentar sebelum menjawab. "Sinden lama, yang dulu suaranya paling merdu di sini. Tapi dia sudah pergi." Dira mengangguk, mencoba tidak banyak bertanya. Begitu masuk, aroma kayu tua langsung menyergap hidungnya. Dinding kamar penuh bekas paku dan noda arang. Di sudut kamar ada meja rias kecil dengan cermin bundar besar, dan di atasnya terletak sesuatu yang berkilau terkena cahaya lentera. Sebuah tusuk konde emas. Dira mendekat. Benda itu indah, bentuknya seperti bunga melati dengan ukiran halus. Tapi anehnya, permukaannya terasa dingin sekali, seolah baru diangkat dari air es. "Pak, ini siapa yang taruh tusuk konde ini?" Pak Wiryo menoleh sekilas. "Oh itu, mungkin peninggalan Sekar Arum. Dulu waktu dia masih di sini, dia nggak pernah nyanyi tanpa konde itu." "Boleh saya pakai, Pak?" Pak Wiryo berhenti di depan pintu, menatap Dira agak lama lalu menjawab singkat. "Kalau berani, pakai saja. Tapi ingat, barang lama kadang punya pemilik yang belum ikhlas." Dira terdiam. Dia tak paham maksud kalimat itu, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Malam itu angin bertiup pelan dari sawah. Bulan separuh menggantung di langit. Sinta, teman Dira yang juga pemain kendang, datang membawa nasi bungkus dari warung. "Ra, nih aku beliin nasi rawon. Kamarmu serem banget sih, banyak bayangan," katanya sambil menatap ke arah cermin besar di sudut kamar. Dira tertawa. "Ah, kamu aja penakut.
aku malah betah, Sin. Desanya tenang banget. Tenang, tapi creepy, Ra. Aku aja tadi ke kamar mandi belakang, kayak ada yang jalan di atap. Biasa itu, tikus, jawab Dira santai sambil membuka bungkusan nasi. Namun tepat saat itu, suara gamelan samar terdengar lagi. Kali ini jelas sekali. Suara saron, gong, dan kenong terdengar seperti latihan dari pendopo. Padahal waktu itu sudah hampir tengah malam. Sinta langsung berhenti mengunyah. Ra, kamu denger nggak? Iya, tapi katanya Pak Wiryo nggak ada latihan malam. Mereka saling berpandangan. Dira bangkit mengambil tusuk konde emas dari meja rias. Aku pengen coba nyanyi sebentar, Sin. Sekalian pemanasan buat besok. Sinta menatap heran. Sekarang, tengah malam? Ya biar tepat akrab sama suasananya, jawab Dira sambil tersenyum. Ia menyematkan tusuk konde itu ke rambutnya. Begitu tusuk konde menempel di kepala, hawa kamar langsung berubah. Udara jadi dingin menusuk tulang. Lentera minyak berkedip-kedip seperti akan padam. Dira menarik napas, lalu mulai bersuara pelan. Lir-ilir, lir-ilir. Suaranya lembut, tapi tiba-tiba terdengar dua lapis suara. Satu dari mulut Dira sendiri, satu lagi seperti gema dari arah cermin. Sinta langsung bangkit. Ra, stop dulu. Kok ada dua suaranya gitu? Dira berhenti bernyanyi. Apaan sih? Kamu halu? Sinta menunjuk ke arah cermin. Tadi aku lihat kamu di cermin itu nyanyinya tetap lanjut walau kamu udah berhenti. Dira menoleh cepat. Cermin bundar di depan meja rias hanya menampilkan bayangannya sendiri, tapi samar, seperti berembun. Ia mendekat perlahan, dalam pantulan ia melihat dirinya mengenakan kebaya merah, padahal di dunia nyata ia masih memakai kaos biasa. Cermin bergetar pelan. Dira mundur spontan. Lentera di sudut kamar mati seketika. Suara gamelan berubah kacau, seperti ada yang menabuh dengan marah. Ra, ayo keluar, sekarang! Seru Sinta panik. Tapi Dira malah terpaku menatap tusuk konde yang kini terasa hangat di kepalanya. Ada bisikan lembut di telinganya, suara seorang perempuan. Nyanyikan laguku supaya aku bisa tenang. Dira menjerit kecil dan menepuk rambutnya, tapi konde itu menempel kuat. Ia mencoba menariknya, namun benda itu seperti menyatu dengan rambutnya. Mereka akhirnya berlari keluar kamar. Udara malam terasa dingin sekali dan kabut mulai menebal di halaman penginapan. Dari arah pendopo, samar-samar terdengar nyanyian perempuan. Suara tinggi, indah dan menyayat hati. Ra, itu siapa? Bisik Sinta gemetar. Dira hanya menggeleng, matanya kosong menatap ke arah suara. Lagu itu aku tahu, padahal aku belum pernah nyanyiin. Suara itu semakin jelas. Bukan cuma nyanyian, tapi juga tangisan di sela nada-nadanya. Sinta menggenggam tangan Dira erat-erat, tapi Dira malah melangkah perlahan menuju pendopo yang tertutup kabut. Di tengah jalan, Pak Wiryo muncul dari arah berlawanan membawa lentera. Kalian ngapain malam-malam ke sana? Hardiknya. Pak, ada yang nyanyi di pendopo. Mungkin ada orang, teriak Sinta. Pak Wiryo berhenti, wajahnya pucat. Kalau kamu dengar nyanyian malam-malam begini, jangan pernah disahut. Itu bukan orang. Loh, tapi cepat masuk rumah sebelum dia tahu kalian dengar. Mereka berlari kembali ke penginapan. Tapi Dira sempat menoleh satu kali ke arah pendopo. Di antara kabut, ia melihat sosok perempuan berkebaya merah bersanggul besar menatap lurus ke arahnya dengan senyum yang aneh. Sinta menarik tangannya kuat-kuat. Dira, jangan liatin. Ayo cepat masuk. Mereka menutup pintu rapat-rapat. Di luar, nyanyian itu berhenti seketika. Tapi dari dalam kamar, cermin besar di meja rias bergetar pelan. Lalu retak di bagian tengahnya. Dari celah retakan itu, samar-samar muncul bayangan mata. Menatap Dira. Nyanyikan lagu terakhirku. Suara itu berbisik sekali lagi sebelum semuanya sunyi. Malam itu, tusuk konde emas di rambut Dira berkilau redup dalam gelap.
Saat Dira menatap cermin yang retak itu, ia melihat bayangan Sekar Arum berdiri di belakangnya, tersenyum sambil memegang mikrofon perak yang sama persis dengan milik Dira. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak kejadian di pendopo malam itu, Dira tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan perempuan berkebaya merah itu muncul lagi dengan senyum yang sama dan mata yang seolah tahu segalanya tentang dirinya. Cermin di kamar kini sudah ditutupi kain putih. Tapi meski begitu, Dira merasa ada yang terus menatapnya dari balik kain itu. Sinta yang tidur di sebelahnya mulai gelisah. "Ra, kamu gak tidur juga?" bisiknya pelan. Dira hanya menatap langit-langit kamar. "Aku takut, Sin. Setiap aku pejam mata, aku dengar suara nyanyian itu lagi." "Suara dari pendopo?" "Bukan, suaranya dari dalam kepalaku. Kadang kayak bisikan, kadang kayak nyanyi bareng aku." Sinta menelan ludah, lalu menatap ke arah meja rias yang diselimuti kain putih. Lentera di kamar berkedip-kedip seperti hampir padam. "Rak, mending kita lapor Pak Wiryo deh besok. Aku takut ini udah gak wajar." Dira menarik napas panjang, menutup telinga dengan bantal. Tapi di sela keheningan itu, suara lirih perempuan mulai terdengar lagi. "Lanjutkan, lagu terakhirku." Dira langsung bangun, menatap ke arah meja rias. Kain putih yang menutupi cermin bergerak pelan, seolah ada angin yang bertiup dari dalamnya. "Sin, kamu lihat gak?" Sinta menoleh. "Lihat apaan?" "Kainnya gerak, kayak ada yang napas di baliknya." Sinta menatap tajam, lalu berlari mengambil air mineral di meja kecil. Ia membaca doa sebisanya, lalu memercikkan air ke arah cermin. "Tuh, kalau ada yang ganggu, biar pergi," katanya dengan nada gemetar. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lentera di kamar langsung padam. Seketika mereka berdua diselimuti kegelapan pekat. Ra, mana korek? Cepet! Aku cari dulu." Dira berusaha membuka tasnya dengan tangan gemetar. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara ketukan pelan dari arah jendela. Tok, tok, tok. Suara itu perlahan berubah jadi ketukan keras. Tok, tok, tok. Sinta menjerit kecil dan memeluk Dira. "Ra, ada yang ngetuk. Jangan dibuka." "Aku gak buka, Sin. Aku cuma dengar dia manggil nama aku. Dira, Dira." Suara itu jelas sekali. Seperti seseorang berbisik dari luar jendela. Tapi yang membuat mereka semakin panik, suara itu sama persis dengan suara Dira sendiri. Keesokan paginya, Dira bangun dengan kepala belat. Sinta tidur di kursi, wajahnya pucat. Di meja rias, kain putih penutup cermin sudah jatuh ke lantai. Dan di permukaan cermin yang retak itu, ada tulisan kabur seperti embun. "Terima kasih sudah nyanyi, tapi belum selesai." Dira menatap tulisan itu lama. Tangannya bergetar saat menyentuh cermin. Dan saat jarinya menyentuh permukaannya, ada darah menetes dari tusuk konde di kepalanya. "Dira? Astaga, darah dari mana itu?" seru Sinta yang baru terbangun. Dira menatap tangannya, panik. "Aku nggak tahu, aku nggak luka, tapi konde ini panas banget." Mereka berdua segera pergi ke rumah Pak Wiryo. Rumah dalang tua itu berada di sebelah pendopo, dikelilingi kebun pisang dan pohon kelapa yang tinggi menjulang. Suasana desa terasa ganjil. Tak ada satupun warga yang berani keluar, meski matahari sudah tinggi. Begitu sampai, Pak Wiryo sudah duduk di kursi depan rumah sambil menatap kosong ke arah panggung. Wajahnya pucat dan tangannya menggenggam tasbih tua. "Pak, kami harus cerita sesuatu," kata Sinta cepat. Pak Wiryo hanya melirik sekilas. "Tentang nyanyian malam itu?" Dira mengangguk pelan. "Saya dengar suaranya terus, Pak. Bahkan di kepala saya." Pak Wiryo menunduk. "Konde itu kamu masih pakai?" Dira menyentuh rambutnya. "Masih, Pak. Tapi saya nggak bisa lepasin. Nempel. Kayaknya tuh sama rambut." Dalang tua itu menarik nafas panjang lalu berkata lirih. "Konde itu bukan perhiasan, Nak.
Itu penjara arwah. Sinta langsung memegangi tangan Dira erat-erat. Penjara arwah? Maksudnya gimana, Pak? Dulu, sebelum kamu datang, Konde itu milik Sekar Arum, sinden paling cantik dan bersuara paling indah di Tunggul Asri. Tapi dia mati dengan tragis di panggung ini juga. Katanya dia bunuh diri kan, Pak? Potong Dira cepat. Pak Wiryo menggeleng pelan. Itu yang kami bilang ke orang-orang. Tapi sebenarnya, malam itu dia kerasukan sesuatu. Setelah menyanyi, badannya terbakar di atas panggung. Gamelan berhenti sendiri. Sejak saat itu, siapapun yang nyentuh konde emasnya akan dengar suara dia minta nyanyiin lagu terakhir. Sinta langsung berdiri. Pak, jadi ini semacam kutukan gitu? Pak Wiryo menatap Dira dalam-dalam. Bukan kutukan, tapi dendam. Arwahnya belum tenang karena dia mati dengan cara yang salah. Dira menelan ludah. Kalau begitu, kenapa suaranya minta aku terus nyanyi, Pak? Karena mungkin dia ingin selesaikan lagu yang dulu terputus. Tapi tiap kali dia berusaha nyanyi, arwahnya terperangkap lagi di konde itu. Keheningan menelan percakapan mereka. Angin sore mulai bertiup dari arah sawah membawa aroma melati yang kuat. Sinta menatap sekeliling dengan cemas. Pak, ada bau bunga melati. Pak Wiryo langsung berdiri. Cepat masuk rumah. Jangan biarkan angin lewat dari belakang kalian. Tapi mereka sudah terlambat. Angin dingin menyapu halaman dan dari arah pendopo terdengar samar suara sindan melengking tinggi memecah keheningan sore. Dira menutup telinganya. Tubuhnya mulai gemetar. Pak, suara itu dia lagi. Dira, dengarkan saya baik-baik, kata Pak Wiryo serius. Besok pagi kalian pergi ke makam Sekar Arum. Temui Bu Partini di sana. Dia yang tahu cara menenangkan arwahnya. Malamnya, Dira tak bisa tidur. Tubuhnya lemas tapi matanya terasa berat. Dia duduk di depan meja rias, menatap cermin yang sudah retak. Lentera menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan ke wajahnya. Perlahan, bayangan di cermin mulai berubah. Dari balik retakan, sosok perempuan bersanggul besar muncul, mengenakan kebaya merah seperti malam itu. Wajahnya cantik, tapi di bagian lehernya tampak bekas luka hangus. Dira menahan napas. Kamu, Sekar Arum? Sosok itu tersenyum lembut. Kamu punya suaraku sekarang. Tolong nyanyikan lagu terakhirku. Dira menunduk, air matanya jatuh. Aku takut, aku gak tahu harus gimana. Kalau kamu berhenti, aku gak akan tenang. Suara itu berubah menjadi lirih tapi tegas. Dira mulai merasakan tangannya bergetar. Ia menatap tusuk konde di kepalanya yang kini meneteskan darah tipis jatuh ke pundaknya. Tapi ia tak bisa bergerak, kepalanya berdenyut, dan tanpa sadar ia mulai bersenandung pelan. Sinta yang baru bangun dari tidur mendengar suara itu. Ia berlari ke kamar Dira dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Dira berdiri di depan cermin, matanya terpejam, suaranya menggema dua lapis dan bayangan perempuan di cermin ikut bernyanyi bersamanya. Dira, stop! Astagfirullah! Sinta berlari memeluknya, tapi tubuh Dira terasa dingin sekali, seperti es. Sin, suara Dira bergetar. Dia di sini, dia nyanyi lewat aku. Lampu lentera padam. Seketika, kamar jadi gelap total. Dalam kegelapan itu, Sinta mendengar tawa kecil dari arah cermin. Tawa lembut seperti sinden yang baru selesai pentas. Terima kasih, laguku hampir selesai. Suara itu diiringi denting halus seperti gamelan kecil, tapi makin lama makin cepat makin keras sampai cermin di depan mereka retak sempurna dan pecah berhamburan ke lantai. Sinta menjerit, Dira! Tapi begitu dia menoleh, Dira sudah tak ada di depan cermin. Yang tersisa hanyalah tusuk konde emas yang tergeletak di lantai, berkilau lembut, dan di permukaannya samar-samar terlihat bayangan Sekar Arum sedang tersenyum memegang mikrofon yang sama seperti milik Dira. Pagi harinya, Sinta terbangun di lantai dengan wajah basah oleh air.
Di depan meja rias yang kini pecah, Dira duduk tenang, rambutnya terurai, matanya kosong, dan dari bibirnya keluar kalimat pelan. Aku harus ke makamnya. Dia belum selesai bernyanyi. Hujan baru saja berhenti sore itu. Jalanan desa masih basah, menebarkan aroma tanah yang kuat. Angin membawa kabut tipis dari arah sawah, menyelimuti pendopo tempat pagelaran akan digelar malam ini. Lampu-lampu minyak sudah disusun di sepanjang halaman, cahayanya bergetar tertiup angin. Dari kejauhan terdengar suara gamelan disetel pelan, seolah sedang diuji coba. Dira duduk diam di ruang rias belakang panggung, menatap pantulan dirinya di cermin baru yang dipasang panitia. Di atas meja, tusuk konde emas itu tergeletak, masih meneteskan sisa air bunga yang tadi disiram oleh Pak Wiryo setelah ritual kecil di siang hari. Sinta duduk di kursi sebelahnya, tampak khawatir. "Ra, yakin kamu mau tampil malam ini? Aku gak enak perasaan." Dira menoleh. Senyum kecil muncul di wajahnya yang pucat. "Aku harus nyanyi, Sin. Kalau aku gak terusin, dia gak bakal tenang." "Dia? Maksudmu Sekar Arum?" Dira tidak menjawab. Ia hanya menunduk, perlahan mengambil tusuk konde itu dan menancapkannya di rambutnya sendiri. Begitu tusuk konde menyentuh kulit kepalanya, ruangan seolah berubah suhu. Udara jadi dingin menusuk. Lampu minyak bergoyang keras meski angin tak terasa. Dari arah belakang, suara lirih perempuan seperti bersenandung terdengar samar. Sinta menggenggam tangannya kuat-kuat. "Ra, udah, lepaskan saja konde itu." Dira menatap cermin, dan di pantulan cermin itu, sesosok perempuan berkebaya merah muncul di belakangnya. Sekar Arum. Tersenyum tenang di telinga Dira. "Laguku belum selesai." Suara itu berbisik lembut di telinga Dira. Sinta langsung menutup telinga dan mundur. "Ya Allah, Dira, kamu dengarkan? Ada yang ngomong." Tapi Dira hanya memejamkan mata. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku siap." Malam itu pendopo desa penuh sesak. Warga datang berbondong-bondong membawa anak-anak dan makanan kecil. Mereka sudah menunggu pagelaran sinden muda yang katanya punya suara seindah Sekar Arum. Di barisan depan, Pak Wiryo duduk bersama beberapa tetua desa. Wajahnya tegang, tidak seperti biasanya. Ustadz Farhan yang duduk di sebelahnya menepuk bahunya pelan. "Bismillah, Wir. Kalau benar arwah itu masih gentayangan, malam ini kita usir dengan doa." Pak Wiryo menunduk. "Aku cuma takut arwah itu gak mau pergi sebelum lagunya selesai." Gamelan mulai ditabuh. Suara kendang berdentung pelan, disusul seruling yang mengalun sendu. Cahaya oranye dari obor memantul di panggung, menyorot wajah Dira yang melangkah ke depan. Ia terlihat cantik dengan kebaya hijau muda dan sanggul berhias tusuk konde emas berkilau lembut. Begitu Dira membuka mulut, semua orang terdiam. Suaranya lembut, merdu, tapi ada gema aneh di balik suaranya. Seperti dua orang bernyanyi bersamaan. Sinta yang berdiri di balik panggung menutup mulutnya. "Astaga, itu suaranya bukan cuma Dira." Pak Wiryo meremas lututnya, menunduk ketakutan. "Itu suara Sekar Arum."
Nada gamelan makin cepat. Asap dupa mulai memenuhi udara. Aroma melati bercampur bau gosong seperti rambut terbakar. Beberapa penonton mulai menoleh ke belakang. Gelisah. Dira menunduk, lalu tiba-tiba kepalanya mendongak keras. Matanya terbuka lebar, bola matanya berubah ke abu-abuan. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi nyanyian, melainkan jeritan panjang yang memekakkan telinga. Semua pemain gamelan spontan berhenti. Gamelan berhenti tapi suara nyanyian masih terus bergema entah dari mana. Lampu-lampu obor mulai bergetar dan satu persatu padam. Sinta berlari ke panggung. "Dira, sadarlah!" Tapi saat ia hampir menyentuh Dira, hawa panas seperti membakar kulit tangannya. Dira berdiri tegak dengan senyum yang bukan miliknya. Dari balik tubuh Dira, sosok perempuan berkebaya merah mulai muncul perlahan, seperti kabut yang menebal menjadi wujud manusia. Wajahnya cantik, tapi rusak di bagian pipi dan leher, hangus seperti terbakar api. Penonton berteriak histeris. Beberapa orang lari meninggalkan pendopo, tapi sebagian tak bisa bergerak, terpaku melihat pemandangan di depan mata. Pak Wiryo berdiri, suaranya parau. "Sekar Arum, lepaskan dia, jangan terusin dendammu." Dira menoleh perlahan ke arah suara itu, tapi yang menjawab adalah Sekar Arum dengan suara berat 2 lapis keluar dari mulut Dira. "Mereka bakar aku karena dengki. Tapi nyanyianku belum selesai. Biarkan aku menutup laguku." Seketika gamelan berdentum sendiri tanpa pemain. Semua alat itu bergerak seolah dimainkan oleh tangan tak terlihat. Nada yang keluar kacau menimbulkan suara mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ustadz Farhan maju ke tengah panggung, membawa air doa di tangannya. "Keadilanmu bukan di dunia, Sekar. Lepaskan dia. Dira tidak bersalah." Tapi Sekar Arum tertawa pelan, tawanya menggema sampai ke seluruh pendopo. "Kalau dia nyanyi, aku tenang. Kalau dia berhenti, semua akan ikut mati." Tiba-tiba lampu di atas panggung meledak keras. Percikan api berterbangan membuat kain latar panggung terbakar dari ujung bawah. Tapi anehnya, api itu tidak menjalar kemana-mana. Hanya berkobar membentuk siluet wajah Sekar Arum di dinding. Sinta menjerit dan berusaha mendekati Dira, tapi tusuk konde di rambut Dira mulai mencair, menetes seperti logam panas ke pundaknya. Aroma logam dan daging terbakar menyengat hidung semua orang. Dira berteriak, kali ini suaranya bercampur dengan tangis Sekar Arum. "Panas! Tolong aku, Sin!" Sinta berusaha menepuk rambut Dira dengan sapu tangan basah, tapi tangannya langsung melepuh. "Ustadz, tolong dia!" Ustadz Farhan menaburkan air doa sambil membaca rukyah keras-keras. Suara ayat-ayat itu menggema menembus suara jeritan, tapi Sekar Arum malah tertawa semakin keras. "Doamu gak bisa matiin nyanyian ini, Ustadz. Karena mereka semua yang dulu nyalahin aku duduk di sini malam ini." Mata Sekar Arum melalui tubuh Dira berputar liar menatap ke arah penonton. Dan tiba-tiba wajah-wajah penonton yang menatapnya mulai berubah. Kulit mereka menghitam perlahan seperti arang, mata mereka kosong dan dari mulut mereka keluar asap putih tipis. Sinta menutup wajahnya ketakutan, sementara Ustadz Farhan terus membaca doa sekuat tenaga. "Ya Allah, lepaskan hamba-Mu dari tipu daya setan ini." Sekar Arum menggeram. Tubuh Dira menegang dan terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Semua orang mundur ketakutan. Asap dupa makin tebal, membuat pandangan kabur. Gamelan berhenti tiba-tiba, meninggalkan keheningan panjang yang menyesakkan. Lalu, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu belakang panggung. Pelan, 1, 2, 3. Pak Wiryo menoleh, matanya membesar. Di pintu itu, sosok perempuan berkebaya merah lain muncul. Bukan bayangan, tapi wujud nyata Sekar Arum. Bedanya, wajahnya kali ini utuh.
cantik, dan matanya teduh. Sosok arwah di belakang Dira menatapnya. Keduanya saling berhadapan seperti cermin. Lalu arwah yang melekat di tubuh Dira bergetar, terurai menjadi kabut tipis dan perlahan menyatu ke dalam tubuh sosok yang baru datang. Seketika, Dira terjatuh ke lantai, tak sadarkan diri. Ustadz Farhan berhenti membaca doa, napasnya tersengal. Ya Allah, dia sudah pergi? Pak Wiryo hanya bisa berlutut menatap panggung yang kini dipenuhi asap dan abu dupa. Sinta berlari memeluk Dira, tubuhnya masih hangat tapi lemas tak bergerak. Dira, bangun, tolong! Dan saat semua mengira arwah Sekar Arum telah pergi, dari arah belakang panggung terdengar bisikan lembut seorang perempuan. Terima kasih, tapi laguku belum selesai sepenuhnya. Obor di sisi panggung bergetar, lalu padam satu persatu. Gelap. Hanya tersisa satu cahaya kecil dari tusuk konde emas yang kini terletak di panggung. Berdenyut pelan seperti jantung yang masih berdetak. Dira membuka matanya perlahan menatap ke arah tusuk konde itu. Dan di permukaannya, ia melihat wajahnya sendiri tapi sedang tersenyum dengan mata Sekar Arum. Hujan turun deras malam itu, mengguyur seluruh desa seperti ingin menghapus segala jejak kejadian mengerikan di pendopo beberapa jam sebelumnya. Suara gemuruh petir bersahut-sahutan, membuat pohon-pohon kelapa di tepi jalan bergoyang liar. Aroma tanah basah bercampur anyir logam memenuhi udara. Dira terbaring lemah di rumah Pak Wiryo. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat dan rambutnya masih basah oleh keringat dingin. Tusuk konde emas yang sempat berdenyut di panggung kini tergeletak di atas meja. Namun warnanya sudah berubah menjadi kusam keabu-abuan. Sinta duduk di sampingnya sambil memegangi tangan sahabatnya erat-erat. Dia udah tenang kan Ustadz? Suara Sinta bergetar di antara gemuruh hujan. Ustadz Farhan mengusap wajahnya yang masih basah oleh air doa. Belum sepenuhnya, aku masih ngerasa ada sesuatu yang belum selesai. Sekar Arum belum benar-benar pergi. Pak Wiryo yang duduk di pojok ruangan hanya diam. Matanya merah, tatapannya kosong. Setiap kali petir menyambar, wajahnya memucat seolah melihat sesuatu di luar jendela. Lilin di meja terus berkedip, padam hidup, padam lagi. Meski jendela tertutup rapat. Setiap kali padam, hawa dingin seperti merayap dari lantai. Dira menggeliat lemah dan mengerang pelan. Sin, bisiknya lirih. Dia manggil aku lagi. Sinta langsung menunduk mendekati wajahnya. Jangan ngomong gitu, Rah. Dia udah tenang kan? Dira menggeleng pelan. Dia minta aku nemuin sesuatu di bawah makamnya. Ruangan mendadak sunyi. Suara hujan dan petir di luar terdengar semakin keras. Ustadz Farhan menatap Pak Wiryo tajam. Pak Wiryo, ada apa di makam Sekar Arum? Kenapa arwahnya nggak bisa tenang? Pak Wiryo diam lama lalu menunduk dalam-dalam. Aku nggak bisa ceritain di sini. Tapi kalau arwahnya belum tenang, berarti rahasianya belum terbongkar. Malam makin larut, hujan belum juga reda. Bertiga, Ustadz Farhan, Sinta, dan Pak Wiryo berjalan menembus genangan menuju pemakaman desa di tepi hutan bambu. Dira tetap di bawah, digotong dengan tanduk kecil yang ditutup kain karena tubuhnya masih lemah, tapi bibirnya terus bergumam lirih menyebut satu nama, Sekar Arum. Petir menyambar tepat di atas pohon beringin tua di pinggir makam. Cahayanya menyinari nisan-nisan berlumut yang berderet rapat. Uap tanah naik, menebar aroma basah bercampur bunga melati yang busuk. Ustadz Farhan berhenti di depan satu makam yang nisannya retak di bagian tengah. Ini makam Sekar Arum. Pak Wiryo mengangguk, suaranya hampir tak terdengar. Iya, disinilah dulu kami kuburkan dia. Sinta memeluk dirinya sendiri, gemetar. Pak, kami itu siapa? Pak Wiryo tak menjawab. Ia menatap tanah di bawah kakinya dengan pandangan kosong, lalu berlutut.
Dira yang masih setengah sadar tiba-tiba membuka matanya. Pandangannya tajam dan suaranya berubah lirih seperti ada gema lain menyertainya. Gali, gali di bawah kakimu Wiryo. Sinta tersentak. Ustadz, dia ngomong lagi. Ustadz Farhan menatap Dira, lalu menatap Pak Wiryo. Kita turuti saja. Mungkin itu petunjuk. Dengan sekop tua yang diambil dari rumah penjaga makam, mereka mulai menggali tanah yang becek dan berat. Setiap sekop yang masuk ke tanah mengeluarkan suara seperti mengaduk lumpur berdarah. Aroma besi dan melati makin kuat menusuk hidung. Kilatan petir menyambar lagi, dan kali ini sesuatu tampak di dalam lubang, seperti ujung kain kebaya merah yang sudah lapuk. Sinta menjerit kecil. Astagfirullah, itu bajunya kan? Pak Wiryo menutup mulutnya, matanya berair. Ya Allah, Arum. Mereka menggali lebih dalam, dan tak lama kemudian tulang-tulang hangus muncul, sebagian masih melekat pada sisa kain kebaya merah yang terbakar. Tapi bukan itu yang membuat semuanya membeku. Di samping tulang tengkorak itu, ada sesuatu yang berkilau lemah, sebuah tusuk konde emas. Tapi tusuk konde itu berbeda. Ujungnya tumpul, logamnya lebih ringan, dan di bagian dalamnya terlihat retakan seperti barang palsu. Ustadz Farhan mengambilnya dengan hati-hati. Ini konde yang lain. Sinta menggeleng pelan. Tapi yang di rambut Dira juga konde emas. Dira yang masih terbaring di tandu membuka matanya perlahan. Suaranya pelan, tapi bukan suaranya sendiri. Itu yang palsu. Yang asli dipakai waktu aku dibakar. Suara itu bukan Dira, itu Sekar Arum. Ustadz Farhan langsung memegang tasbih di tangannya. Sekar Arum, apa maksudmu? Siapa yang bakar kamu? Hening, hanya suara hujan dan petir. Lalu tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah berat seseorang mendekat. Pak Wiryo menunduk, bahunya bergetar. Cukup, jangan tanya lagi Ustadz. Aku yang salah. Semua menatapnya. Aku malam itu aku disuruh kepala panitia buat ngajarin pelajaran biar Arum gak sombong. Tapi aku gak nyangka mereka nyiram minyak ke panggung. Aku pikir cuma mau nakut-nakutin, tapi api keburu nyambar kebayanya. Air mata mengalir di pipinya. Aku takut kehilangan panggung Ustadz. Kalau Arum makin terkenal, siapa yang mau datengin pertunjukanku lagi? Aku gak pernah niat bunuh dia. Tapi waktu dia kebakar, aku diem aja. Aku yang nutupin semuanya. Kuburannya pun cuma pura-pura dikasih tusuk konde palsu, biar gak dicurigain. Suara tangis Sinta pecah di tengah deru hujan. Pak, berarti selama ini dia mati karena dendam yang belum selesai. Pak Wiryo menunduk, suaranya pecah. Dia cuma mau nyanyi malam itu. Cuma mau selesaiin lagunya. Dira menatap mereka dengan mata sayu. Sekarang biarkan suaranya tenang, Pak. Kita nyanyikan lagu terakhirnya bersama. Petir menyambar tepat di atas makam. Cahayanya menyilaukan mata. Saat itu juga dari arah lubang makam terdengar suara gamelan mengalun pelan. Padahal tak ada seorang pun di sana yang memainkannya. Nada-nadanya lembut, sendu, seperti lagu perpisahan. Sinta memejamkan mata, suaranya bergetar mengikuti lantunan itu. Dira perlahan duduk, suaranya bergema dua lapis. Ia dan Sekar Arum bernyanyi bersamaan. Suara mereka berpadu dengan denting gamelan yang datang entah dari mana, mengisi malam yang diguyur hujan deras. Aroma melati semakin kuat, tapi kali ini tidak menakutkan, malah menenangkan. Pak Wiryo berlutut di tanah,
memegangi kepala, menangis sejadi-jadinya. "Maafkan aku, Arum. Aku yang salah. Aku yang ngebunuh nyanyianmu." Saat itu juga, kilatan petir terakhir menyambar, menerangi sosok samar Sekar Arum yang berdiri di belakang mereka. Wajahnya kini damai, tidak lagi hangus. Ia tersenyum lembut, menatap Dira, lalu menunduk ke arah Pak Wiryo. Dari balik tuburnya, cahaya keemasan memancar. Tusuk konde di tangan Ustadz Farhan tiba-tiba menyala lembut. Logamnya bergetar, lalu berubah menjadi abu halus yang terbawa angin malam. Gamelan berhenti. Hujan mereda. Sekar Arum menghilang perlahan di antara kabut, meninggalkan suara terakhirnya yang menggema di angin. "Laguku sudah selesai." Dira menatap langit dengan mata berkaca-kaca. "Dia udah tenang, Sin." Sinta tersenyum meski air matanya terus mengalir. Ustadz Farhan menutup surat Yasin di tangannya. Suaranya bergetar. "Semoga Allah ampuni dosanya dan juga dosa kita semua." Pak Wiryo masih berlutut di depan makam, tapi kini wajahnya terlihat lebih lega meski air matanya tak berhenti jatuh. "Aku bakal benerin semua, Ustadz. Mulai malam ini, panggung itu gak akan dipakai buat apapun lagi." Dan dari arah makam yang sudah tertutup tanah kembali, terdengar lembut suara sinden, samar namun indah. Lagu terakhir untuk mereka yang akhirnya mendengar. Lilin di rumah Pak Wiryo yang sebelumnya tak mau menyala, kini berkobar terang. Tusuk konde emas yang tersisa di meja pun memudar perlahan, berubah menjadi abu halus yang membentuk tulisan samar di permukaannya. "Sekar Arum, suaraku kini tenang." Namun, saat semua merasa lega dan siap pulang, Sinta menatap Dira dan berbisik pelan. "Dira, rambutmu kenapa?" Dira menoleh pelan. Di balik rambutnya yang terurai, tampak satu tusuk konde baru, berkilau lembut, tapi belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pagi itu, udara desa Tunggul Asri terasa berbeda. Setelah semalam hujan mengguyur tanpa henti, langit kini tampak jernih, berwarna keemasan seperti kain sutra yang dibentangkan Tuhan di ufuk timur. Kabut tipis menggantung di antara rumpun bambu, sementara embun masih menetes dari ujung dedaunan. Burung-burung kecil mulai berkicau, seolah ikut menyambut pagi baru yang tenang. Di pendopo desa, panggung yang semalam menjadi saksi teror kini berdiri dalam diam. Kayu lantainya masih basah oleh embun, sisa dupa semalam masih menebarkan aroma samar melati dan tanah basah. Tak ada gamelan, tak ada penonton berteriak, hanya suara angin yang menyusup lembut di sela kain panggung yang robek. Namun, pagi itu seseorang datang. Dira, dengan wajah pucat tapi tenang, melangkah pelan menaiki panggung. Rambutnya tergerai sebagian, dan di baliknya masih terselip tusuk konde kecil yang berkilau lembut memantulkan cahaya matahari pagi. Di belakangnya, Sinta membawa satu keranjang kecil berisi bunga setaman dan dupa. "Rah, kamu yakin mau nyanyi lagi di sini?" tanya Sinta pelan, hampir berbisik. Dira menatap langit. "Ini bukan buat aku, Sin. Ini buat dia. Lagu terakhirnya harus selesai." Dira duduk bersila di tengah panggung, sementara Sinta menyalakan dupa di sampingnya. Asapnya naik pelan, berputar dalam bentuk spiral tipis. Dari kejauhan, Pak Wiryo berjalan tertatih mendekat, diikuti oleh Ustadz Farhan dan beberapa warga desa. Mereka datang tanpa bicara, hanya membawa bunga dan wajah penuh penyesalan. "Ustadz," Dira menatapnya lembut, "boleh kita mulai sekarang?" Ustadz Farhan mengangguk, menatap ke arah pendopo yang kini disinari cahaya matahari keemasan. "Bismillah, semoga ini jadi penutup bagi semua yang belum selesai." Dira menarik napas dalam-dalam. Suaranya keluar pelan, bergetar, lalu perlahan menjadi nyanyian yang lembut dan menyentuh hati. Langit kuning di Tunggul Asri, angin membawa suara pagi, yang dulu terbakar kini tenang, nyanyian ini jadi pulang.
Suaranya menggema ke seluruh halaman, lembut tapi dalam. Setiap nada terasa seperti doa. Sinta ikut menyanyi, suaranya lebih kecil tapi penuh perasaan. Mereka berdua bernyanyi bersama, melanjutkan bait-bait lagu yang dulu tidak pernah selesai. Warga yang berdiri di sekitar panggung mulai meneteskan air mata. Tak ada yang berbicara, semua hanya diam mendengarkan. Dan saat bait terakhir dinyanyikan, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma melati yang harum dan lembut. Lalu, di ujung panggung, cahaya tipis seperti kabut mulai membentuk siluet perempuan berkebaya merah. Wajahnya damai, tidak lagi hangus. Dia berdiri menatap Dira dengan senyum yang begitu lembut, lalu perlahan berjalan menuju cahaya matahari terbit di balik pepohonan bambu. Dira menatapnya sambil terus bernyanyi pelan. Air matanya jatuh satu persatu, tapi bibirnya tersenyum. Sekar Arum, nyanyianmu sudah selesai. Sosok itu berhenti sejenak menoleh dengan tatapan teduh. Dari arah angin terdengar suara lembut, samar tapi jelas. Terima kasih, suara kita kini satu. Lalu bayangan itu benar-benar menghilang bersama cahaya pagi. Hanya aroma melati yang tersisa, melayang ringan di udara. Semua orang menunduk. Sinta menggenggam tangan Dira dan keduanya terisak pelan. Pak Wiryo berlutut, tangannya bergetar menaburkan bunga setaman ke tanah. Maafkan aku Arum, semoga kamu tenang di sisinya. Ustadz Farhan menutup dengan doa pendek, suaranya bergetar tapi tenang. Ya Allah, ampuni dosa mereka yang telah lalai dan berikan tempat terbaik untuk hamba-Mu yang telah menderita. Setelah doa itu, suasana hening. Hanya suara angin dan gerisik daun yang menemani pagi. Satu persatu warga pergi meninggalkan pendopo. Tapi Dira tetap duduk di sana menatap langit yang perlahan memutih. Sin, katanya pelan. Kamu dengar nggak? Apa? Suara gamelan itu. Dan benar, dari arah hutan bambu terdengar samar denting gamelan kecil. Tidak menakutkan, justru indah, seolah alam ikut bernyanyi bersama mereka. Sinta tersenyum. Mungkin itu caranya bilang makasih. Dira menatapnya lalu memejamkan mata. Iya Sin, dia udah tenang. Cahaya matahari makin terang, menyinari panggung yang basah oleh embun. Dira berdiri perlahan, berjalan ke tepi panggung dan menatap sawah yang berkilau karena sinar pagi. Udara terasa segar, bersih, seperti semua dosa dan kutukan telah dibersihkan oleh hujan semalam. Namun ketika Sinta hendak merapikan rambut Dira, tangannya berhenti. Rambutmu. Dira menoleh. Kenapa? Sinta menatapnya tak percaya. Di balik rambut hitam yang basah oleh embun, tampak satu tusuk kondek kecil menempel di sana. Bukan yang lama. Ini berbeda. Lebih kecil dengan ukiran melati di ujungnya, berkilau lembut seperti baru dibuat. Dira menyentuhnya pelan, tapi tusuk konde itu terasa hangat, hidup. Dia ninggalin sesuatu, Sin, bisiknya. Sinta menatapnya heran. Buat apa? Dira tersenyum, matanya berkaca-kaca. Mungkin buat jagain aku. Bukan karena dendam, tapi karena dia sayang. Matahari naik lebih tinggi, menyinari wajah Dira yang kini terlihat damai. Suaranya lembut, nyaris seperti berbisik ke arah angin. Terima kasih Sekar Arum, lagu kita udah sampai langit. Sinta memeluknya dari belakang. Udara pagi itu terasa hangat dan penuh ketenangan. Warga desa perlahan kembali ke rumah masing-masing dan pendopo dibiarkan kosong. Tapi di malam hari, ketika angin lewat membawa aroma melati, sebagian warga mengaku masih mendengar suara sinden lembut dari arah pendopo. Bernyanyi sendu, penuh kasih, seperti lagu penutup dari dunia yang tak terlihat. Suaranya hanya terdengar sekali, pelan tapi cukup untuk membuat siapapun yang mendengarnya merinding sekaligus tenang. Langit kuning di Tunggul Asri. Nyanyian ini takkan mati. Dan setelah itu hening. Hanya cahaya bulan yang memantul di panggung kosong, di mana sebutir debu berkilau seperti emas, sisa abu dari tusuk konde Sekar Arum. Tunggul Asri akhirnya tenang, tapi legenda suaranya tetap hidup selama-lamanya.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Minum Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.